Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tanggamus, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Adi Gunawan SEMM. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Pematang Sawah. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pematang Sawah beserta jajarannya. Yang kami hormati SPLP Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawah beserta jajarannya. Yang kami hormati pengawas sekolah SMP Negeri 1 Pematang Sawah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pematang Sawah. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Pematang Sawah. Yang kami hormati Kepala Pekon Kecamatan Pematang Sawah yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati pengurus komite SMP Negeri 1 Pematang Sawah. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid peserta rapat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka musyawarah rapat wali murid dan komite SMP Negeri 1 Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2024. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya di sini selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tanggamus. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat agenda rapat.
Kembangkan pertanian perniagaan, gali isi bumi, bangun industri, menjaga alam sumber kehidupan, lestarikan seni budaya kita, meningkatkan wajah pariwisata, gemar belajar, rajin suka membaca, cerdas sambil giat bekerja, sujud selalu pada Yang Maha Esa, bakti nusa anjur martabat bangsa, sehat kuat jujur ikhlas dan mulia, makmur maju bangga jaya. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau Sekdis yang hari ini sudah hadir di tempat kita SMP 1 Pemangsawah, dan yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pemangsawah, yang saya hormati Bapak Kapolsek Pemangsawah, yang saya hormati Bapak Kepala SLP Dinas Pendidikan Pemangsawah, yang saya hormati Bapak Pengawas yang dalam hal ini masih berhalangan kegiatan workshop, yang juga saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD SMP se-Pemangsawah, juga saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Pemangsawah, Bapak Kepala Pekun se-Pemangsawah, Bapak Pengurus Komite berserta Bapak Ibu Wali Murid yang hari ini sudah hadir. Mari kita bersama-sama memanjatkan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi menjelang siang ini kita senantiasa diberi limpahan nikmat. Yang paling berharga adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir pada acara rapat komite di SMPN 1 Pemangsawah. Serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Komite SMP Negeri 1 Pemangsawah kepada Bapak Sarifudin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala berqur'an. Komite SMP Negeri 1 Pemangsawah atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin Sarif SIP selaku Camat Kecamatan Pemangsawah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas. Yang saya hormati Kepala SPLP Kecamatan Pematang Sawah, Dewan Pengawas, Kepala Sekolah, Ketua ABSI sekaligus Kepala Pokon Wailipah, pengurus komite, serta Ibu Bapak Wali Murid yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, keimanan serta kekuatan untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk membicarakan beberapa hal mungkin terkait masalah kaitannya atas kejadian yang lalu yang sudah sampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwa hal itu setelah selesai di mediasi dan sebagainya. Kemudian akan ada lanjutan berikutnya, ada pembahasan terkait komite dan rapat yang lain-lain mungkin kami nanti hadirnya di session yang pertama ini, kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala SMP 1 Pematang Sawah ini. Saya nggak juga banyak yang akan sampaikan. Pertama, saya hanya ingin menyampaikan, saya ingin mengetuk hati bapak-bapak. Saya baru 2 malam ini balik dari arah selatan Pematang Sawah. Saya lewat darat, Pak, bukan lewat laut. Saya lewat darat dengan kendaraan roda 2. Sampai di sana, saya pantau semua sekolahan di sana. Ada yang sekolahan itu masih posisinya papan, SMP. Jadi SMP ini luar biasa menurut saya, Pak. Megah ini, halamannya luas, kemudian parkirnya ada, kamar mandinya lengkap, guru-gurunya cakep-cakep, ya. Pak kepala sekolahnya ganteng, lengkap kalau begitu. Ya. Nah, jadi maksud saya hal itu patut kita syukuri, ya, harus kita syukuri. Terus kemudian anak saya, Pak, yang nomor 2 masih SMP juga, sama, Pak. Kami juga orang tua, wali murid. Jadi tanpa dukungan kita, Ada Bapak Camat Saifuddin Sarif SIP selaku Camat Kecamatan Pematang Sawah atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Adi Gunawan SE MM selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Kepada beliau kami persilahkan. Saya berdiri aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tabi pun. Yang saya hormati unsur pimpinan kecamatan yang alhamdulillah pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Pematang Sawah. Ini luar biasa. Sudah hadir juga perwakilan dari Kapolsek Pematang Sawah. Hadir juga Bapak Ketua SPLP. Hadir juga Ketua MDC tadi Pak Aprial kalau nggak salah. Ini juga luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Burhanuddin dan seluruh jajaran. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SD, ya, katanya sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh undangan, orang tua wali siswa, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa takzim kami kepada Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah, syukur pada
pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan nikmat yang luar biasa, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di SMP Negeri 1 Pematang Sawah ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, kalau saya melihat tadi yang disampaikan Pak Kepala Sekolah ini kebanyakan curhatnya, ya, curhat kaitan dengan situasi dan kondisi yang ada di SMP Negeri 1 Pematang Sawah. Tadi juga sudah disinggung sama Pak Camat kaitan dengan keberadaan situasi dan kondisi sarana sekolah kita. Kita tidak berkaca di Kabupaten Tanggamus secara umum, tapi kita cukup berkaca di lingkungan Kecamatan Pematang Sawah. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan sudah tur 2 hari di wilayah selatan. Dan saya juga pernah sampai di sana Pak Camat, 2 malam saya nginep di sana. Saya ingat pada waktu itu saya juga berkunjung ke semua satuan pendidikan yang ada di wilayah seberang. Dan alhamdulillah di sana sudah ada SMP Satap Wai Asahan. Kalau waktu itu langsung saya buka. Dan juga tahun ini sudah kita bangun SD 1 Tirong, yang tadi sudah sampaikan Pak Camat kaitan dengan papan, tapi memang belum menyeluruh, baru kita secara kita hitung dengan skala prioritas. Di SDN 2 juga, SDN 2 Tirong. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernah dengar enggak Bapak dan Ibu semua kaitan dengan Indonesia Emas 2045, di mana posisi itu kita akan ada 100, kita akan mengadakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-100 tahun. Pada tahun itu nanti Indonesia mendapatkan bonus demografi. Ini saya dari awal. Pada tahun itu nanti, pada saat itu nanti Indonesia akan mendapatkan suatu bonus demografi yang rata-rata apa ya, manusia yang ada masih dalam masa produksi itu sekitar 70%. Di tahun 2045 saya akan bertanya di sini, siapa jajaran ini yang akan ada di tahun 2045 nanti? Kalau kita hitung secara kalkulasi, yang ada di 2045 nanti yang masih dalam masa produktif itu adalah siswa-siswa kita sekarang, anak-anak kita sekarang, anak-anak kita yang mulai kita didik sekarang. Mereka lah yang akan mengemban tugas-tugas ini nanti di tahun 2045. Mereka yang akan meneruskan nanti cita-cita bangsa ini nanti di tahun 2045. Banyak kendala kita dalam rangka menyukseskan itu. 2019 sampai dengan 2020, 2021, 2022 mungkin kita ada penyebaran COVID-19. Sehingga bukan hanya dunia kesehatan yang hancur, ekonomi porak-poranda, tapi dunia pendidikan juga hancur. Hancur gitu. Saya melihat, tadinya saya memprediksi 2024 ini nilai ANPK kita akan anjlok. Turun. Kenapa? Karena saya sudah prediksi anak yang ngedaftar 2019 masuk SD kelas 1 daftar, udah ngedaftar pulang belajar di rumah. Masuk dia kelas 2. Pulang lagi belajar di rumah. Masuk kelas 3. Banyak yang nggak bisa baca di kelas ini. Kelas 3, kelas 4.
Ini salah satu halangan kita, rintangan kita untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Rusak. Tapi untung kemarin kita punya suatu gagasan. Saya nggak tahu di Kecamatan Semaka ini jalan nggak kaitan dengan Gertas Dacaka, pematang sawah. Kemarin kami sudah siapkan satu solusi, namanya Gertas Dacaka, Gerakan Berantas Buta Baca dan Matematika. Karena kekhawatiran di 2024 ini nilai ANBK kita anjlok, rapat pendidikan kita rusak. Alhamdulillah itu bisa kita tangani, ya, itu bisa kita tangani. Dan alhamdulillah juga di 2024 ini masih ada sekitar 90 sekolah kita yang mendapat bantuan dari pemerintah. Bapak dan Ibu punya harapan terhadap anak-anak putra dan putri Bapak dan Ibu. Kami penyelenggara pendidikan punya beban moral. Punya beban moral. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Tanggamus ini, di Kecamatan Pematang Sawah ini, agar bisa bersaing nanti ke depan. Terutama ingat, di 2045 itu jangan sampai putra putri Kecamatan Pematang Sawah ini di tahun itu hanya jadi penonton. Ini masalahnya, masalah besarnya di sini. Ini saya buka lah, yang jadi beban moral kita bersama. Ini saya buka. Kita nggak punya nggak punya cara lain selain dari kita benar-benar mendidik putra putri kita dengan cara yang baik. Lakukan kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, komunikasi yang baik antara guru, sesama guru, guru dan kepala sekolah, guru dan orang tua siswa. Ini perlu terjadi. Sekarang sudah tidak lagi diutamakan kaitan dengan pendidikan yang kaitan dengan akademis. Tapi kurikulum kita sekarang mengatur tentang bagaimana kita pengembangan kompetensi ke non akademis. Ini juga penting. Ya. Saya minta jajaran SMP 1 semua tidak lagi memaksakan siswa yang tidak mampu di akademiknya, tapi tolong gali potensinya di non akademiknya. Tolong, ini peran kita. Ini peran kita semua. Ya, jangan pernah memaksakan siswa itu untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ingat, siswa itu punya potensi, punya bakat di bidangnya masing-masing. Ini yang perlu dikembangkan. Dan ini tidak akan ketemu oleh jajaran orang tua, oleh jajaran guru, kalau guru ini tidak ada koordinasi komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Ini butuh. Saya malah mengharapkan nanti ke depan SMP 1 Pematang Sawah mungkin sebulan atau 3 bulan sekali parenting atau family gathering, akan bisa terjalin komunikasi yang baik ini. Coba, pernah nggak dijadwalkan oleh jajaran SDM yang ada di SMP 1 Pematang Sawah buat jadwal berkunjung ke rumah siswa? Ayo, komunikasi. Assalamualaikum Bu, ini saya guru dari SMP Pematang Sawah, saya orang tua dari si ini, si A. Si A ini kalau di sekolah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira kalau di rumah seperti apa? Ini kan bagus. Jadi potensi siswa itu bisa ketemu. Oh Pak, anak saya itu kalau di rumah main gitar terus Pak. Nyanyi terus. Akhirnya kita sudah punya bakat yang bisa kita bawa nanti ke depan untuk ke FLS 2M. Saya sampaikan, Kabupaten Tanggamus dalam ajang O2 ASN tingkat nasional kita meraih juara 1 nasional. Diraih oleh dari SD 2 Gisting Permai. Ini barusan saya komunikasi, mungkin hari Selasa Bupati mau ketemu dengan siswa-siswa ini. Ini bukan akademik. O2 ASN pencak silat juara 1 nasional. Kita dapat juara 3 renang gaya punggung. Juga sama dari SD 2 Gisting Permai. Ini luar biasa bagi saya. OSN tahun kemarin dari mana? Dari BNS? Enggak, yang OSN. Dari apa? Gunung
banding. Artinya banyak anak-anak kita ini gitu nggak menutup kemungkinan bibit-bibit unggul itu ada di pematang sawah, saya yakin. Tapi karena memang mungkin potensinya gitu, ini belum tergali secara maksimal, ya, belum tergali secara maksimal. Saya ingin ke depan, ayo kita bersama-sama, Bapak dan Ibu semua punya harapan penuh terhadap putra dan putri masing-masing. Kami di Satuan Pendidikan juga punya beban moral yang kuat untuk bagaimana mendorong jajaran siswa-siswa kita ini bisa lebih baik lagi, bisa bersaing di kancah minimal di provinsi. Kenapa? Dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045 yang saya sampaikan. Bapak dan Ibu yakinlah dengan saya, di 2045 itu kita belum tentu masih ada. 2045 belum tentu. Yang akan meneruskan semua urusan pemerintahan, semua urusan kaitan dengan ekonomi di Kabupaten Tanggamus, anak-anak yang kita didik sekarang. Makanya kami ada beban moral di situ. Bapak dan Ibu saya yakinlah punya harapan penuh para putra putri. Yakinlah. Tapi mungkin caranya belum ketemu nih. Gimana caranya biar bisa sinkron antara pendidikan yang ada secara formal yang ada di sekolah dengan pendidikan yang dilakukan di rumah. Ayo, saya mulai sekarang saya mengajak kita semua, ya, kita bersama-sama melakukan pendidikan terhadap putra putri kita. Secara formalnya nanti ada di sekolah, tapi non formalnya ada di rumah masing-masing. Saya minta Pak Kepsek jalin komunikasi yang baik, ya, jalin koordinasi yang baik pada seluruh jajaran orang tua siswa. Saya juga minta coba pagi itu bila perlu buatkan tiket guru itu, sambut siswa itu. Siswa itu sambut, pastikan siswa itu dalam keadaan benar-benar telah siap menerima materi. Pulang juga begitu. Pulang itu pastikan bahwa siswa-siswa ini benar-benar sampai di rumah. Pastikan, makanya saya katakan butuh koordinasi yang baik. Bila perlu di depan gerbang itu pasang kaca yang besar Pak Kapsek, kasih sisir. Siswa yang belum rapi, belum siap menerima, silakan rapikan dulu. Bajunya masukkan dulu, rambut disisiri dulu. Ya, ini penting. Ajarkan siswa-siswa itu takzim kepada orang tua. Dan buat sekolah ini sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang jangan sampai ada cerita seperti yang disampaikan tadi sampai 3 bulan nggak masuk sekolah. Ini pasti ada masalah. Masalah itu gimana? Ini pasti ada masalah. Nah sekarang kita cari solusi. Buat sekolah itu menyenangkan. Meskipun kata emaknya, kata bapaknya, nggak usah sekolah dulu. Saya mau sekolah itu enak. Sekolah itu senang. Kan kira-kira seperti ini moral kita. Bagaimana menyukseskan Indonesia Emas 2045 ke depan. Ya, jajaran guru juga saya minta semua. Saya melihat tadi saya coba lihat absen. Mayoritas ini sarjana pendidikan. Artinya nggak tersasar menjadi guru di SMP 1 Pematang Sawah. Profesi mulia guru ini. Dan tidak dipilihkan, memilih sendiri ingin jadi guru. Nah kok kenapa setelah jadi guru kadang-kadang lebih disiplin siswa daripada gurunya? Guru ini adalah profesi yang begitu mulia. Memilih sendiri, kuliah kita sudah ngambil fakultas ilmu pendidikan. Kurang puas pertama honor dulu, baru diangkat lagi. Setelah diangkat, loyo. Ini nggak tersasar, yakinlah. Bapak dan Ibu semua jajaran guru ini nggak tersasar menjadi guru. Kalau saya dan Pak Camat ini dipilihkan, Bapak. Bukan mau kami, saya nggak pernah berpikir masuk di dunia pendidikan.
Tapi saya diperintahkan, saya siap. Karena kami ini sudah janji, siap diperintahkan dimanapun, kapanpun. Apalagi yang sudah menjadi profesi. Kan kita seperti itu. Ayo sekarang kita sama-sama benahi. Saya nggak mau lagi ke depan ada masalah hal-hal yang kaitan dengan, apalagi kalau sudah ada kaitan dengan eksternal keluar, ini sudah nggak bagus. Ya, ini nggak bagus. Saya tidak menyalahkan dari orang tuanya, dari guru, semua salah. Semua ini nggak benar. Nah sekarang kita carikan solusinya. Apa yang baik? Ingat, orang tua punya harapan penuh terhadap anak-anaknya. Yakin saya. Kepengen bapak dan ibu ini anaknya bisa jadi orang sukses nanti ke depan. Yakin saya. Kita ini ada beban moral untuk mewujudkan itu. Yakin. Jadi sekarang ayo kita guyup bareng-bareng. Dunia pendidikan ini nggak akan selesai oleh kita sendiri secara pribadi. Semua harus saling koordinasi, komunikasi yang bagus, ya. Kita mencari solusi yang terbaik dalam rangka untuk menciptakan generasi-generasi emas anak-anak di Kecamatan Pematang Sawah. Ya. Saya kira itu nanti kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Kepsek Pagar dari 96. Ya, ini benar, Bapak dan Ibu. Ini mungkin salah satu juga alasan bagaimana kaitan dengan belanja kita di Kabupaten Tanggamus. Salah satu ada permasalahan di COVID kemarin. Dan sampai hari ini keadaan ekonomi kita belum 100% membaik. Nanti kita lihat. Tapi ini juga masih ada skala prioritas. Perhitungannya daripada Pemda membangun pagar, lebih baik Pemda membangun sekolah yang sampai ke Pak Camat tadi. Masih patung. Kasihan mereka. Mereka juga punya hak di sana. Putra putri di sana itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga. Ya. Bagaimana kita akan menciptakan pemerataan pendidikan ini nanti? Ya. Saya sudah beberapa kali membuat kajian kaitan dengan bagaimana pemerataan pendidikan, bagaimana kaitan dengan peningkatan kompetensi jajaran guru saya, bagaimana kaitan dengan upaya untuk meningkatkan kinerja jajaran guru-guru saya. Redistribusi nanti akan saya lakukan. Ya. Redistribusi ASN nanti akan saya lakukan. Saya nggak tahu, nanti saya minta hitung-hitungan yang pas, pakai cek berapa sebenarnya kurang guru di SMP 1 Pematang Sawah ini. Dalam waktu dekat saya janji saya akan isi. Ya. Dan satu hal lagi, jangan main-main dengan profesi mulia ini. Jangan main-main. Ya. Kalau sudah menjadi virus, nanti kita karantina adalah virusnya. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau kita pindahkan ke tempat yang lain, nanti nyebar lagi virusnya ke tempat yang lain. Lebih baik kita karantina aja. Ya. Sekarang kita komit dulu terhadap dunia pendidikan ini. Komit. Semua punya tujuan yang baik. Ya. Kaitan nanti saya minta, tadi ada disinggungan dari Pak Kepsek, kaitan dengan komite dan lain-lain. Saya minta Pak Kepsek, kalau sudah berbicara komite, Pak Kepsek yang ada di situ. Ini biarkan ranah dari komite dan orang tua siswa, ya. Dan kita tidak dibenarkan untuk ikut di ranah situ. Apalagi kaitan dengan kita mengarahkan kaitan dengan hal-hal yang lain, nggak usah lah. Silahkan serahkan dengan komite, nanti siapa ketuanya yang bisa. Kalau mereka punya pandangan positif ya silahkan. Ini bukan kewenangan kita dari jajaran satuan pendidikan. Saya kira gitu dari Pak Berlian, tolong dipantau, ya. Saya kira kalau untuk hal-hal yang baik semua sepakat untuk hal yang baik. Tapi kadang-kadang kita sudah benar pun salah, apalagi memang kita salah, kan kira-kira seperti itu, ya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya harapan saya ke depan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepsek, mungkin ada tata tertib. Meskipun ini baru dibagikan hari ini, tapi saya minta ini kita mulai dari hari ini, ya. Kita mulai hari ini, jajaran guru tolong perhatikan siswa-siswanya, jangan sampai kejadian yang seperti kemarin terjadi lagi. Ini cukup enggak? Apa ya, nggak pantas di dunia pendidikan, ya, ini nggak pantas. Tapi sudahlah, yang kemarin biarkan berlalu. Sekarang kita mulai hari ini kita perbaiki lagi semua dari sisi apapun, dari sisi lingkungan. Mungkin sampaikan tadi Pak Kapsek, Pak Kepala Pekon yang mungkin ini luar biasa kata Pak Camat, perhatiannya terhadap jajaran semua yang ada di kecamatan ini. Artinya ini kita mulai lagi dari sekarang. Semua seperti apa untuk membuat lebih baik lagi, untuk mendorong putra-putri kita ini lebih berprestasi lagi. Ingat, prestasi itu bukan hanya di bidang akademik,
tetapi di non akademiknya. Gali potensinya, tugasnya gurunya gali potensi. Potensi siswanya digali. Ya, gali potensi siswanya. Guru yang hebat itu, kalau di level SD itu, guru yang hebat itu 20 siswa di dalam ini. 20 ini dia hafal semua karakter siswanya masing-masing. Itu guru hebat. Di saat ada semester dia buat soal itu 20 soal macam-macam di dalamnya. Bukan satu soal. Kira-kira seperti itu. Itu guru yang punya kompetensi tinggi, punya wawasan yang luas. Saya akan membawa kita semua nanti ke sana secara perlahan ya. Saya minta semua jajaran satuan pendidikan, guru, tenaga pendidikan, semua jangan diam di posisi nyaman. Bergerak. Ya, semua bergerak. Semua bekerja. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, lebih kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.